Yang kami hormati Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mansur II Kiai Haji Imam Qasim MPA, yang kami hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Pondok Pesantren Al-Mansur Ibu Nur Jadini, yang kami hormati rekan-rekan guru dan tenaga pendidikan. Mohon izin, hari ini ada kegiatan diseminasi pembelajaran mendalam hasil dari kemarin saya sambil ini jalan-jalan ke Jamblang. Sebelum mulai acaranya akan ada sedikit runtutan acara. Yang pertama itu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah kita yang tercinta Ibu Maria, sekaligus membuka acara diseminasi atau acara pengimbasan. Yang kedua nanti acara inti yang akan disampaikan oleh saya sendiri sama Ibu Syafini. Yang ketiganya nanti doa penutup. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan sekaligus pembukaan acara diseminasi pembelajaran mendalam oleh Ibu Maria. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita hormati bersama Ketua Yayasan Pondok Pesantren Al-Mansur Bapak Kiai Imam Qasim, yang sama-sama kita hormati bersama Wakil Kepala Sekolah, lalu pemateri atau narasumber, dan juga Bapak Ibu tenaga pendidik dan kependidikan SMK Pondok Pesantren Al-Mansur. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka pengimbasan daripada kegiatan pelatihan yang kita ajukan, yang kita mengusulkan beberapa guru kita untuk bisa mendapatkan pelatihan dari BMTI terkait pembelajaran mendalam. Seperti yang kita ketahui bahwasanya dengan kebijakan atau regulasi menteri yang baru, ada beberapa dalam proses pembelajaran itu ada perubahan. Nah, ini harusnya ini ketika IHT disampaikan ketika IHT. Cuma ketika itu juga karena hal baru sehingga pemateri kita itu belum memberikan hanya gambaran secara umum saja. Nah, oleh karena itu program dari BMTI adalah untuk pelatihan khusus pembelajaran mendalam ini, sehingga kita mengusulkan Ibu Suhertini dan juga Pak Warmika untuk bisa mengikuti kegiatan pelatihan dari BMTI ini terkait pembelajaran mendalam, dan sekarang adalah pengimbasannya, diseminasi daripada pembelajaran mendalam. Harapan saya semoga kita semua bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik dan kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar, dan sebuah harapannya juga semoga kita dapat memahami apa itu deep learning atau pembelajaran mendalam ini seperti apa, bagaimana, apakah hanya berubah bukan nomenklatur, berubah bahasa saja atau gimana ya Bapak Ibu. Jadi nanti kita sama-sama mendengarkan dan juga memperhatikan. Karena nanti ada diskusi, ini yang diharapkan kita semuanya bisa berperan aktif dalam kegiatan ini. Ya, kepada Pak, saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bu Suhertini dan juga Pak Warmika yang sudah bisa mengikuti kegiatan pelatihan dengan baik dan bisa merealisasikan pengimbasannya pada hari ini. Ini ini dan KKN ini kalau nggak salah nanti sampai Desember ya, berturut-turut. Jadi kalau sudah pelatihan itu nggak selesai lah, ini waktunya sampai Desember. Semoga nanti diberi kesehatan, diberi kekuatan untuk berpikir lebih mendalam lagi ya KWN dan ini, dan hasilnya bisa diimbaskan kepada kita semua yang ada di sekolah. Mungkin itu yang bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih
narasumber dan juga peserta yang sudah hadir, mohon diperhatikan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini maka kegiatan diseminasi pembelajaran mendalam resmi saya buka. Alhamdulillah, acara sudah buka. Terima kasih banyak Ibu Noradina atas sambutan dan kesediaannya membuka acara diseminasi ini. Untuk selanjutnya ada sambutan dari Wakil Kurikulum, yaitu Bapak Triarian. Kepada beliau dipersilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan Pesantren Abu Mansur, yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SMK Abu Mansur, serta tenaga pendidik SMK Pesantren Abu Mansur. Alhamdulillah pada pagi ini kita bisa berkumpul dan bertatap muka langsung dalam kegiatan simulasi pembelajaran mendalam. Ya mungkin sedikit tambahan dari saya tentang pembelajaran mendalam ini berkaitan juga dengan kurikulum. Ya, mudah-mudahan dengan adanya pelatihan ini Bapak Ibu ada pencerahan tentang pembelajaran mendalam. Ya, nanti untuk pembelajarannya kira-kira ada perubahan. Ya, ada perubahan karena ini juga instruksi Menteri baru kita kan kurikulumnya dengan model pembelajaran itu tentang pembelajaran mendalam. Nanti bisa diikuti dan disimak baik-baik pelatihan ini karena sangat bermanfaat untuk kita semua. Untuk program tahun ini banyak sekali ya yang harus kita laksanakan. Alhamdulillah sudah 10 hari kita pelaksanaan ngaji dan PKA. Hari ini alhamdulillah 2 sesi lagi kita selesai pelaksanaan PKA karena langsung Zoom dengan pusat kemarin ya, termasuk Pak Kon juga sebagai helpdesk fotonya selalu memantau kegiatan. Alhamdulillah mudah-mudahan sesi 2 dan 3 ini bisa berjalan dengan lancar. Selesai nanti kita lanjut lagi Bapak Ibu program PKPM untuk layanan perbankan. Alhamdulillah kemarin sudah selesai juga pelatihan guru sertifikasi ya, itu asesor Ibu Ipa dan Ibu Tri. Terima kasih sudah selesai kegiatannya. Mudah-mudahan pengalaman-pengalaman yang terdapat kita bisa tularkan atau berikan ke teman-teman pendidik di SMK Pondok Pesantren Abu Mansur. Mungkin itu saja Bapak Ibu, mohon diikuti dengan sebaik-baiknya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya, Patri. Baik teman-teman, sudah sarapan? Belum? Silakan. Sebelum kita mulai, mari kita bikin kesepakatan kelasnya dulu. Ya, kesepakatan kelasnya dari saya dulu. Yang pertama, teman-teman boleh unil. Satu. Ada tambahan? Jadi itu saya sana serius, saya santai. Jadi sambil unil aja nggak apa-apa. Karena di kelas ini normalnya bisa jadi idealnya 3 jam. 3 jam teman-teman nanti efeknya insya Allah rampung. Ada yang mau ngasih kesempatan kelas? Oke, kalau tidak ada, mau selesai jam berapa? Jam 3. Jam 3, wah. Jam berapa? Mau selesai jam 11 atau lebih? Jam 10. Jam 10 mulai. Satu aja, baik. Sebelum masuk dan mengenal lebih dalam dari pembelajaran mendalam, saya kirimkan
Dikasih waktu 10 menit cukup. Kalau mau login pakai akun Gmail, Ibu Aisyah sama Pak boleh login. Silakan, 10 menit cukup ya. Waduh, masa? Oh iya, saya lupa waktunya sampai jam 11 jadi cukup ini saja. Wis. Ya, guys. Langsung silakan. Ya, 5 soal. Silakan. Itu mirip pilihan ganda. Nah, titik. Ya, silakan Pak. Ya. Next, sampai di mana? Soalnya ada yang berasa? Kayak gini tak apa ya? Ya, ya betul. Cara pembuatannya, teman-teman bisa di Microsoft Word dulu, baru kopas ke Word Wall. Jadi dia mudah. Nah, biar Bu, biar baru Bu. Saya kan. Gimana lagi? Terus Pak? Sudah. Saya. Wis. Berarti kalau udah 100 baru lanjut nih desimasinya. Udah berhasil kan? Terus Mas. Silakan bisa screenshot kirimkan ke saya, jangan di grup masih penuh di sini. Bisa kirimkan ke saya. Ya, yang sudah selesai bisa di screenshot kirimkan pribadi ke saya, ya. Bagus, Pak. Ikut dulu. Dia kopi, kopi. Udah ya, dari mana? Udah. Nah, jadi pretest itu akan digunakan sebagai post-test nanti jam 11. Artinya teman-teman kalau misalnya hari ini dapat 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, nanti pada saat post-test diharapkan 5/5. Dan itu adalah tugas kami. Oh, lebih apa? 25. Gak apa-apa, kita kan pretest. Pretest kan pada tahun lalu. Di jalanan. Cukup? Oke. Bagi yang masih mengerjakan, silakan dilanjutkan 1 menit lagi. Oke. Mohon izin Ibu Bapak, Bu Aja, mohon izin. Kami di sini, saya dan Bu Tini, bukan bermaksud untuk mengajari, tapi kami hanya ingin berbagi. Ya, mohon izin teman-teman ya. Terus, sebelum
Modelnya saya belajar otomotif takut salah, belajar tentang kreasi takut salah. Itulah sebabnya di modul 1 muncul satu konsep namanya PPT berubah menjadi PPB. Bukan PowerPoint, tapi pola pikir tetap berubah menjadi pola pikir bertumbuh. PPT tetap, PPB tumbuh. PPT itu ciri khasnya pesimis. Gampangnya adalah saat mencoba hal baru ini orang saya takut, udah tuh mentok di kata takut. Pada saat takut muncul itu akan mengubah persepsi saya menjadi pesimis, takut salah, pasti gagal, belum tentu setuju, dan banyak hal yang menjadi masalah di bawah pikir. Oke. PPB adalah konsep merubah keyakinan diri menjadi hal yang optimis. Saya kasih tahu, PPB itu agak ngejelimet di bagian RPK. Teman-teman kemarin sudah buat modul ajar, sekarang namanya berubah lagi RPP dan ngejelimet. Oke, saya fokuskan satu kata, ngejelimet. Mau nyobain nggak? Mau nyobain nggak? Mau nyobain nggak? Nah, oke. Pada saat teman-teman bilang mau nyobain, secara tidak sadar teman-teman sudah berubah menjadi PPB. Pola pikir bertumbuh, optimis. Cobain dulu, nanti akan ada contoh dari ini dan saya memberikan soal yang memberikan PPB 3 macam. IPAS, apalagi ini? Produktif, sama bahasa. 3. Gimana dengan PAI? PAI ikut sama IPAS. Jadi yang baru PAI nanti ikut IPAS. Oke, siap nyobain? Oke, terima kasih. PPB-nya sudah muncul. PPB itu optimis. Cobainnya dulu, istilahnya gitu. Terus, ada yang tahu PPB apa? Pembelajaran mendalam. Apa itu? Oke, learning. Terima kasih dari itu luar biasa learning. Pakai bahasa Inggris tuh. Keren. Ada lagi? PM pembelajaran mendalam. Ini dia Apa? PM pembelajaran mendalam. Pembelajaran mendalam itu aspeknya kita memuliakan siswa. Kalau dulu kurikulum merdeka itu menghamba kepada siswa. PM kita memuliakan siswa, bukan berarti kita menyembah, bukan. Memuliakan itu kita melihat dia sebagai sosok yang positif. Karena pada saat PPP-nya berubah menjadi PPP yang optimis, secara tidak sadar kita tuh yakin bahwa siswa ini ada hal baiknya. Walaupun Evan pasti ada baiknya. Bisa jadi serius Pak. Jadi kan. Oke ya. Konsep PN adalah memuliakan siswa dengan mana tuh? Belum muncul. Memuliakan siswa dengan konsep 4 olah. Yang pertama olah pikir, olah hati, olah rasa, dan olahraga. Disandingkan dengan berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Disingkatnya BBM. BBM adalah prinsip pembelajaran mendalam. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ini prinsip pembelajaran mendalam. 3 hal ini muncul minimal 1 di setiap kegiatan. Harus muncul ya PP. Silakan dilihat slide 11. Itu adalah konsep pembelajaran mendalam. Saya gambar di sini. Nah, di sini ada 4 konsep. Jangan pusing dulu. Mari dilihat. Sudah? Oke. Apa yang Bapak pilih?
Yang paling lapisan kedua dari pembelajaran mendalam apa itu? Yang putih? Ada yang bisa menyebutkan? Slide 11. Slide 11. 11 Pak. Berkesadaran bermakna menggunakan Apa tuh yang penting? Cangkang kedua dari konsep PM. Cangkang kedua yang putih. Yang putih? Betul. Oke. Apa aja sih Bapak? Silakan. Teman-teman, familiar dengan profil program Malaysia? Ya, ada 6. Di PM ada 8. Silakan Bapak. Ada keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, kemudian kewargaan, kreativitas, kemandirian, komunikasi, kesehatan, kolaborasi, penalaran kritis. Oke, ada 8. Siapa yang tahu bedanya dua dimensi yang berbeda dengan profil pelajar Pancasila? Profil pelajar Pancasila ada 6, ini ada 8. Duanya apa? Kesehatan. Sama? Apa? Kewargaan itu kebinekaan. Apa? Komunikasi ada. Hah? Kolaborasi. Betul. Ya. Di PM, dua profil tambahannya adalah kolaborasi dan kesehatan. Ada yang cepat itu ada bunyi sama yang bikin kesehatan. Jadi anak-anak kita ingin makan biar sehat, sadar dan kuat. Anak-anak kan semangat berangkatnya gitu, kesehatan. Terus yang kedua adalah yang perbedaan yang kedua itu berkolaborasi. Nanti akan ada inquiry kolaboratif di mana teman-teman saling berkolaborasi satu materi dengan guru yang lain. Saya kasih contoh. Saya sama di sini materinya apa sih? 14. Materinya apa? Ya macam ini. Saya kasih contoh. Apa? Apa? Conditional sentence. Kira-kira di bagian tersebut bisa kolaborasi dengan guru apa? Oke, betul. Siapa lagi? Doa nggak? Doa. Berdoa nggak sebenarnya? Berarti kolaborasi sama? Betul. Artinya setiap materi itu bisa berkolaborasi dengan guru yang lain dan itu akan muncul di TPP. Yang kedua, cangkang yang ketiga, prinsip pembelajaran yang tadi saya singkat BBM. Berkesadaran, bermakna, menggembirakan. Ada yang mau membacakan atau pakai kalimat sendiri? Apa sih itu? Berkesadaran, apa sih bermakna, ya? Menggembirakan. 3 prinsip ini boleh muncul tiga-tiganya di setiap tahapan belajar. Awal boleh tiga-tiganya, inti boleh tiga-tiganya, akhir boleh tiga-tiganya, boleh satu, boleh dua. Berkesadaran itu siswa sebelum belajar di kelas, teman-teman pasti ngasih tahu, oke, kamu belajar conditional sentence itu sebagai pengandaian. Ya, bayangin kamu anak orang kaya, kamu naik motor apa naik mobil, gitu kan? Nah, ini masuk ke konsep yaitu adalah hubungan materi dengan kehidupan sehari-hari. Berkesadaran. Contoh sederhananya, mau nyobain? Oke. Silakan dilihat teman-teman, ada sampah di bawah. Oke, ada? Ya baik. Itu berkesadaran. Oke, itu berkesadaran. Simpel lagi. Anak-anak bajunya rapi belum? Belum Pak. Ya baik dong. Beresin Pak. Nah, udah sadar. Anak-anak di kelas mau apa ini? Mau main game Pak? Yakin. Mau belajar kan? Udah sadar. Simpel lagi. Tapi ini bukan masuk ke materi. Ini adalah prinsip pola pikir siswa. Jadi tidak masuk ke materi. Teman-teman hanya ngasih tahu secara verbal. Bermakna ini sebelum saya
Kan saya juga sama bermatematika juga. Kemarin belajar tentang apa tuh Pak? Iwan. Peluang. Masih ingat nggak peluang apa? Ya. Buat apa sih peluang? Untuk apa sih? Buat main judi. Saya setuju itu karena itu benar. Nah, itu bermakna ilmu yang diajarkan oleh teman-teman bisa dipakai secara nyata di kehidupan siswa. Itu bermakna. Ada yang munculnya kayak gini. Pembelajaran kemarin dihubungkan dengan pembelajaran sekarang. Itu bermakna. Ini mengembirakan. Gimana rasanya kerjaan wall? Biasanya mau bikin, mau nyoba bikin kan? Wall. Yang tadi ngerjain tuh, ada yang udah bisa? Udah bisa? Yang lainnya udah bisa? Ada yang udah bisa? Iya, karena bikin mereka. Iya, pada saat video mungkin itu jadi guru ideal sekali. Mengembirakan kayak gini. Saya akan kasih satu contoh. Namanya adalah sambung kata. Sambung kata dari kata sebelumnya. Oke, dari saya. Abdul, siapa ya? Tidak boleh dipakai sebelumnya. Kegiatan yang paling mudah adalah ice breaking. Mengembirakan ice breaking. Saya kasih contoh ya. Siap? Oke. Udah. Amin. Jalan. Terus. Bekerja. Semangat. Keras. Semangat tuh jangan kerja. Oh semangat. Hah? Semangat. Itu proses penggembiraan. Ekspresi. Nah, ya, contohnya dalam penggembiraan. Lalu yang selanjutnya adalah kerangka yang keempat. Ini yang harus muncul di RPP, yaitu adalah pengalaman belajar. Ini harus muncul, ya. Nanti saya kirimkan beberapa contoh pengalaman belajar ini harus muncul. Dia dikenal dengan 3M: memahami, mengaplikasikan, merefleksi. Kemarin pakainya itu apa tuh? Taksonomi Bloom, betul. Sekarang pakainya taksonomi Solo. Ya. Gimana penerapannya? Memahami itu C1 sampai C3. C1 C3. Kalau masih gampangnya taksonomi Bloom itu C1 C3, memahami. Oke, saya kasih contoh. Apa harapan ibu bapak setelah ikuti destinasi ini? Apa harapannya? Terima kasih. Itu C1. Nah, sebutkan pemateri hari ini siapa aja? Sama? C2. Menyebutkan C1. Ya deh, C1. Memahami itu C1 dasar. Biasanya berupa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik ini ada kegiatan awal, ya. Terus yang mengaplikasikan ini C4 dan C5. Paling gampang adalah C4, menganalisis. Ada kegiatan apa? Inti, betul. Kegiatan inti. Anak-anak dikasih soal, suruh diskusi, ya kan? Suruh presentasi. Presentasi itu C5. Itu di kegiatan inti mengaplikasikan itu. Terus yang paling tinggi levelnya adalah refleksi. Refleksi ini menciptakan materi, membuat summary dari materi menggunakan kata-kata sendiri. Itu mengkreat. Ini C6 paling tinggi ada di kegiatan akhir. Refleksi itu ada di kegiatan akhir C6. Makanya bahasa di C6 itu adalah guru membantu siswa merefleksikan kegiatan belajar. Siswanya masih bantu sama guru.
Kerangka pembelajaran. Kerangka pembelajaran lapisan terakhir ada apa? Praktik pedagogis, yaitu model pembelajaran, metode pembelajaran. Teman-teman biasa pakai metode ceramah SOP nggak apa-apa, metode PJPL nggak apa-apa, PBL nggak apa-apa, inquiry nggak apa-apa. Praktis pedagogik adalah tentang metode pembelajaran yang dipakai di kelas. Kemitraan pembelajaran ini berhubungan dengan kolaborasi. Kemitraannya di sini yang jelas adalah di RPP itu ada satu nama yang pasti muncul, yaitu kepala sekolah. Kemitraan, ya kan? Terus kemitraan kedua adalah kolaborasi dengan guru yang lain. Kalau saya, RPP yang saya pakai nanti di kelas Putri itu 12 angka adalah prosedur teks. Materinya ada kelas 11, tapi kelas 11 saya nggak ngajar, jadi saya pakai anggapannya kelas 11. Prosedur teks. Kolaborasinya satu sama guru farmasi. Kolaborasi RPP saya nanti saya kasih lihat di guru Tri, kolaborasinya. Yang kedua kolaborasinya di guru PAI, doanya doa apa yang datang, ya. Guru PKN nyanyi apa nih semangat gitu kan. Guru matematika kuliah di mana? Kolaborasi materi saja prosedur teks. Selanjutnya lingkungan pembelajaran sekolah, kelas. Terus apa lagi? Apa? Lapangan. Oke, berarti pakai keluar. Dan yang keempat pemanfaatan digital, proyektor, laptop, HP, word wall, dan yang terakhir itu ada tablet. Pemanfaatan digital. Berarti bukan itu. Itu saja dari saya. Semoga kurang puas. Nanti akan selanjutnya oleh Bu ini. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat Bapak Ibu? Apakah tadi sudah puas Bapak Ibu? Puas tidak? Jadi kalau puas berarti bisa dilakukan puas ya. Harapannya tidak puas karena apa? Karena akan berlanjut bukan hanya di kali ini saja. Pada kesempatan kali ini saya sedikit akan menyampaikan mengenai asesmen Bapak Ibu. Sering atau belum pernah mendengarkan kata-kata asesmen? Sering ya? Menurut Bapak Ibu itu asesmen itu apa? Asesmen, bukan asesmen, bukan. Asesmen. Asesmen itu apa Bapak Ibu? Sering dilakukan kan? Sama Bapak Ibu kelas. Asesmen itu seperti apa? Apa itu asesmen? Penilaian. Yang lain barangkali selain penilaian, pernahkah Bapak Ibu melakukan asesmen pada saat kegiatan belajar mengajar? Pernah? Atau sering? Sering. Berapa kali Bapak Ibu melakukan asesmen pada saat kegiatan belajar mengajar? Sebulan sekali. Yang masuk. Setahun 4 kali. Barangkali ya. PTS, UAS, PTS lagi, PKK. Ada yang tiap hari melakukan asesmen? Ada. Di pembelajaran mendalam kali ini asesmen yang akan digunakan itu adalah ada 2 asesmen. Yang pertama ada asesmen formatif dan yang kedua ada asesmen sumatif. Asesmen formatif ini adalah asesmen yang digunakan untuk mengetahui perkembangan anak pada saat proses belajar. Kalau sumatif itu hanya di akhir. Di akhir tujuan apa? Sesuai tidak tujuan pembelajaran yang kita sampaikan itu terserah tidak oleh anak. Jadi pada PM ini asesmen yang digunakan itu 2, hanya formatif dan sumatif. Formatifnya juga di sini bagi 2, ada formatif awal dan ada formatif pada saat proses. Contohnya barangkali ada yang tahu, tidak ada, barangkali ada yang sering melakukan sumatif di awal pembelajaran itu seperti apa? Biasanya kalau masuk selain salam, Bapak Ibu dari siswa.
mereview pembelajaran sebelumnya. Minggu lalu materi apa yang sudah dilakukan? Ibu Dewi memberi pertanyaan terkait dengan apa kabar hari ini? Hari ini kita sudah berdoa dulu, ya. Ya, bisa hal tersebut digunakan sebagai asesmen di awal, tapi asesmen di awal ini bisa sesuai dengan materi yang akan disampaikan oleh Bapak Ibu di hari ini. Contoh, misalnya kalau bersifat jasa ya Bapak Ibu membahas mengenai perusahaan jasa. Diberikan pertanyaan pada siswa, ada tidak perusahaan di sekitar sekolah kita yang memang atau yang ada yang sesuai dengan perusahaan jasa gitu. Kalau jasa di sini kan dia memang tidak menghasilkan barang, tapi lebih memberikan jasa. Dan dari pertanyaan tersebut siswa kan nanti memikir, dia menjawab apa saja sih yang termasuk dalam perusahaan jasa yang ada di sekitar sekolah kita. Mungkin salah satunya bengkel. Kalau salah ada nggak ya? Ada bank. Ada, jauh lagi. Ya itu sumatif di awal pembelajaran. Kalau yang kedua sumatif pada saat proses. Biasanya dilakukan pada saat apa? Pada saat proses pembelajaran. Pemberian materi. Seperti apa pemberian materinya? Pematik di sini berarti awal. Pada saat proses pembelajarannya. Biasanya kan kalau kita itu mungkin kalau menggunakan metode mengajarnya misal PBL, biasanya kita diberikan soal. Anak misalnya yang pertama itu dia memperhatikan video yang disampaikan oleh kita atau membaca literatur dari internet ataupun media yang lain. Biasanya kita memberikan soal-soal pada siswa. Nah di situ tugas kita sebagai guru itu memberikan asesmen penilaian kepada peserta didik apakah mereka itu melakukan kegiatan belajarnya sesuai dengan yang kita harapkan atau tidak. Itu yang formatif. Lalu yang kedua yang sumatif. Sumatif di sini di akhir itu biasanya lebih ke ujian PTS, ujian sekolah atau UKK itu juga termasuk ke dalam sumatif. Lanjut. Ada perencanaan pembelajaran mendalam, ada 4 poin. Ketika kita sebagai guru sebelum membuat RPP ya, kalau sekarang sudah kembali lagi dari modul ajar ke RPP, ada 4 hal. Yang pertama itu ada identifikasi. Lalu yang kedua ada asesmen yang digunakan, desain pembelajarannya seperti apa, dan pengalaman belajarnya seperti apa. Di slide yang selanjutnya ada contoh, bukan contoh ya, itu mungkin draft ketika Bapak Ibu nanti membuat RPP. Mulai dari identifikasi, apa saja sih isinya dari identifikasi tersebut gitu ya. Ada mata pelajaran yang akan disampaikannya apa, kemudian dimensi profil lulusan, capaian pembelajaran apa termasuk desain sampai dengan pemanfaatan digital. Terus pengalaman belajar, ini yang tadi yang disampaikan KWR yang mulai dari prinsip sama pengalaman masukkan ke dalam pengalaman belajar. Lalu yang terakhir adalah assessment. Nanti mungkin draftnya seperti ini, draft untuk pembuatan RPP di pembelajaran mendalam. Lalu di slide 22 ada inquiry kolaboratif. Mungkin kita sering mendengar ya kata-kata inquiry kolaboratif. Inquiry di sini kan pemecahan masalah gitu ya. Kolaboratif berarti bersama-sama. Kita sebagai guru ya mencari pemecahan masalah yang ada di sini secara bersama-sama. Maksud bersama-sama di sini itu bareng-bareng gitu ya, jangan sendiri-sendiri. Di sini juga inquiry kolaboratif itu bisa lintas mata gitu. Contoh kayak tadi yang disampaikan KWR bahasa Inggris, apa yang disampaikan di kelas 12 itu mengenai sentence conditional sentence.
solusinya seperti apa, agar tujuannya apa, bisa adanya sebuah implementasi, nanti bisa diimplementasi juga. Dari UIN kolaboratif juga ini menurut UIN ada empat. Yang pertama ada akses, design, measure, reference, and change, dan implement. Bisa dibaca Bapak Ibu? Nanti intinya dari PM ini mungkin yang paling dasar itu adalah pola pikir dulu Bapak Ibu. Kita udah mengubah PPT dulu menjadi PPB. Itu sebenarnya sih kalau dibilang sulit tidak sulit. Kalau dibilang tidak sulit, ya, yang penting bisa mengubah mindsetnya kita dulu, bisa dan mau bertumbuh atau tidak. Kalau masih mau seperti ini saja, ya mungkin gini saja. Tapi harapannya dari sepintas pemaparan dari kami mengenai PM ini, minimal bisa mengubah pola pikir Bapak Ibu semua ke pola pikir yang bertumbuh. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, untuk format dari RPPPM itu tidak ada format baku. Jadi yang jadi tidak ada format baku. Yang di slide itu format dari iklan. Dan yang saya kirim itu adalah format teman-teman yang kemarin menjahit. Jadi belum ada format bakunya. Tapi teman-teman, mari kita bedah satu-satu. Yuk, coba ini. Kurikulumnya masih kurikulum merdeka, tapi pendekatannya di learning PM, pembelajaran merdeka, pembelajaran mendalam. Ya, kurikulumnya masih kurban. Peserta didik opsional. Kalau mau lebih mudah, teman-teman bisa ATM, amati, tiru, modifikasi sesuai dengan materi yang diangkut. Silakan. Di sini saya udah tulis, ya. Yang bahasa salah satu yang tulis ini, yang IPA silakan ATM di IPA produktif ini. Produktif nanti bisa ATM-nya di sini. Yang perubahan lainnya adalah peserta didik berubah kembali menjadi murid. Kalau kemarin LKPD, sekarang berubah jadi LKM, lembar kerja murid. Perbedaannya paling situ. LKPD berubah jadi LKM, peserta didik menjadi murid. Silakan teman-teman bisa adaptasi, amati, tiru dan modifikasi dari contoh RPP yang sudah kami kirimkan. Semoga nanti ada IHT lanjutan biar bisa bikin RPP bareng-bareng ya. Kalau bikin RPP-nya dari awal, kelihatannya butuh sejam lebih. Nanti itu dibagi. Mungkin nanti yang IPAS itu bareng sama saya, yang produktif nanti sama Bu Dini, IPAS bahasa nanti sama saya. Yang begini. Tuh. Ya nanti ada fotonya dan di sini nonton beritanya nunggu dari wajahnya. Boleh? Boleh dong. Iya, dari tadi saya lebih enak. Boleh, masa nggak boleh? Emang itu siswa. Iya, boleh dong. Iya, boleh. Jadi saya lihat contoh RPP, ada tang saya mana? Bisa ini dasar-dasar manajemen perkantoran.
produktif, paling cocok begini deh. Iya, karena yang warnanya produktif begini. Ini kalau ada sama siapa Bu Rosman? Iya, iya. Ini. Iya. Dan langsung produknya. Iya. Kan untuk kegiatan awal kan kalau kata saya kan lebih simpelan ini ya Bu ya, daripada yang PPP foto aja. Cuman untuk kegiatan inti ini sitaknya nggak ada ya, hilang atau gimana? Kan di sini kan pakainya model pembelajarannya kan. Oh, maksud Bu Rosman itu Iya. nggak tahu pakai model pembelajaran apa, makanya Iya. singkatnya nggak muncul gitu. Sitaknya nggak muncul. Iya. Biasanya kan kalau kegiatan ini itu kan kita pakai PDDL atau PDDL. Nah, sitaknya itu kan muncul. Iya. Nah, kalau di sini nggak ada sitaknya. Apa perubahannya di situ atau gimana? Nah, ini hanya memahami, mengaplikasi, merefleksi saja. Untuk yang di PM ini sebenarnya sih bukan sintaknya tidak muncul ya Bu. Sebenarnya sintak itu bisa dimunculkan, bisa tidak. Jadi nanti kalau memang yang dianya ingin dimunculkan ada berarti sintak satu dia ngapain ada. Jadi mungkin beliaunya yang tidak dimunculkan ada sintaknya. Ya. Jadi hanya yang memahami Memahami dia bisa DPR. PM, oh, Iya. berkesadaran. Artinya 3M. Itu bisa kan? Sitaknya enggak. Baik, udah. Jadi kemarin itu, jadi selama 1,5 jam pembuatan MPP dari awal, kami itu diarahkan sesuai dengan contoh format. Di contoh formatnya tidak muncul sintaksnya. Iya, tapi dua model yang dipakai, PDL, PJL. Kebanyakan kalau dulu produktif PDL, kebanyakan. Akhirnya sintaknya muncul dan ada yang tidak. Saya muncul sintaknya, yang ini enggak. Makanya kembali lagi untuk format RPP PM ini belum ada pakarnya yang pasti. Ya. Kalau melihat dari sini, ini pakainya PDL. Boleh PDL. Tapi emang sintaknya tidak muncul, tidak ada orientasi masalah pada siswa, nggak ada. Sintaknya nggak muncul. Kebetulan ibu ini yang presentasi, jadi kan di Spin itu beliau yang presentasi. Emang waktu itu salah satu yang harus dimunculkan ya sintaknya menutupin betul Bu Rosman gitu. Emang harus dimunculkan. Terima kasih Bu Rosman. Jadi untuk masukan ibu ini sintak harus muncul. Sitaknya sih harus muncul. Betul. Tapi kalau lihat dari ini beliau. Ada lagi? Ya ya, Bu Rosman. Ada Pak, nanya Pak. Apa? Bahasa Indonesia pagi nih. Nanti saya jawab bahasa kan. Kalau dirasa cukup, saya mau kasih Padlet ya. Padlet. Ini refleksi. Saya kirimkan Padletnya. Padlet silakan dilihat. Terus nanti ada tombol plus. Kalau pakai HP biasanya di tengah munculnya tuh. Ya, ada plus di tengah. Ada dua. Ya, pencet. Tahu itu lagi loading. Ya, silakan boleh diisi. Ada dua. Ikut. Bagaimana perasaan Nah, betul. Ya, betul. Jawaban
ada subjek terus ditulis apa Pak? Apa yang akan diperbaiki dalam mengajar kelas? Video. Terus semua ini siapa begitu? Apa yang akan diperbaiki kelas? Cek tangannya Pak. Tangannya musik. Apa musik kali bahasa apa nih? Jualia, lebih semangat dengan mempelajarinya. Terima kasih. Sama nih musik kali bahasa nih. Pasiennya kering kan? So, mandi dah. Musik kali barat. Musik kali barat. Musik kali barat mendapatkan pengalaman baru untuk berkembang agar lebih baik. Siapa nih? Ini nama alias. Ibu juga baru satu. Oke, saya minta Ibu Mahbuba membacakan. Refleksi destinasi pelajaran pembelajaran dan pertanyaan nomor 1, bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan destinasi ini? Rasanya tentu sangat antusias ya, karena menambah ilmu dan sangat bermanfaat. Kemudian dari pertanyaan yang kedua juga, apa yang akan Anda perbaiki dalam mengajar di kelas? Itu kan sesuai dengan materi yang sudah WR dan disampaikan ya, bahwa pembelajaran ini kan sifatnya itu mendalam sehingga lebih mengayomi siswa ya. Nah, kalau mengayomi siswa kemudian pendekatan mendalam itu membuat siswa mungkin bisa lebih nyaman sehingga ilmu pun lebih mudah terserap. Luar biasa. Kemenangan di satu lagi ya, yang sudah suportif, make pisang namanya Maria. Tuh, di sini ya, satu lagi. Yang pertanyaan nomor 1 ya Pak. Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti kegiatan destinasi? Perasaannya senang karena mendapat ilmu baru dari deep learning. Apa yang akan Anda perbaiki dalam mengajar kelas? Ya, saya sebenarnya sih Pak, saya tuh ada pertanyaan ya. Boleh, mau nanya boleh. TPSM. TPSM. Apalagi dari TPSM ya Pak. Kelasnya besar, gede, anaknya juga banyak. Jadi rada sulit juga untuk mengkondisikan siswa tetap berada di kelas. Ya, ya walaupun ada di kelas juga kan siswanya nanti ada yang main HP, ada yang tidur. Mending kalau misalnya di kelas itu dia mengerjakan, ada juga yang beberapa izin ke WC tapi tidak ada. Jadi tuh saya kalau ngajar di situ tuh pengen cepat selesai sebenarnya. Jadi gimana Pak? Kira-kira solusinya nih? Ya, solusi untuk mengajar yang lebih kondusif seperti ini gitu ya, di 12 angka itu kan sangat kondusif tuh. Di 12 angka, 12 PKM walaupun banyak juga kondusif. Baik, terima kasih. Di sini ada yang bersedia untuk ini ngasih masukan? Ada? Ada? Ya. Sampai yang untuk. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sedikit menambahkan Bapak Ibu ya. Dan memang saya spesialis ngajar di ESM selama awal karir saya di sini. Dan belum pernah saya ngajar di ESM, pasti pernah selalu. Jadi ya memang kalau anak laki-laki itu ya begitu ya sininya. Nakal, batuk dan lain sebagainya. Jadi saya ikut aturan biasanya kalau menghadapi anak SM itu ya
Jadi aturannya adalah terkadang saya selalu ngomong yang komunikatif ya. Jadi tidak selamanya saya ngajar materi terus. Jadi seenggaknya saya masih penawaran dulu ke mereka. Jadi buat perjanjian biar tidak keluar kelas. Jadi kadang-kadang di sini juga saya sini ya golongnya aku tuh. Jadi saya itu kendalanya apa? Mereka itu keluhannya kalau sering keluar saya tanya dulu. Yang variasi sih alasan mereka untuk tidak berada di kelas. Jadi mereka itu kadang inginnya itu Pak jangan belajar terus Pak sekali-kali ngobrol dulu cerita motivasi gitu kan. Jadi cerita motivasi. Jadi saya turuti tapi dengan turuti tapi saya juga ke mereka itu nagih janji setelah ini belajar ya seperti itu. Jadi seenggaknya ada saling timbal balik antara siswa dan murid. Jadi kita juga secara guru tidak semena-mena bahwa ini udah harus turun ini. Ya, kadang materi juga kalau kita ada begitu kadang susah diri sampai oleh siswa. Kalau misalkan ada siswa yang itu ya kompleks. Jadi saya mengimbanginya seperti itu. Kalau saya ya, terima kasih. Dan mungkin tambahan dari Ibu yang lain. Ya. Ada. Oh iya. Terima kasih Pak WR. Ya khususnya anak-anak DPSN. Kalau saya sih pengen menjawabnya begini tadi itu bagaimana caranya ya. Kalau menurut efektif saya, bagaimana kalau seandainya khususnya anak-anak SMK kamu maksud di saat mau belajar HP-nya disimpan dulu. Bagaimana caranya? Ya tadi bisa dulu apa gitu ya, tidak dibiarkan karena 90% anak-anak itu kalau yang keluar ke WC atau kemana paling berapa orang, yang paling banyak dalam kelas itu mereka asik dengan HP-nya. Kalau menurut saya sih ya itu bisa nggak kalau seandainya kita menerapkan agar belajar kondusif, HP-nya itu dikumpulkan saat mau belajar, jangan dibiarkan. Karena apa? Yang tadi saya bilang enggak di AK, enggak di RKK, enggak di semuanya rata-ratanya HP itu nomor 1. Kalau yang keluar itu bisa dikatakan dari 100% paling 5% yang keluar, 2 orang, 3 orang gak baliknya. Tapi yang paling banyak itu HP-nya dibiarkan di dalam kelas sehingga mereka asik dengan main game-nya. Itu aja Pak ya, terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban dari Pak Gin dan Pak Men. Kalau Pak Gin itu kerjasama dan kesepakatan antara guru dan siswa. Kalau Pak Men artinya simpan ya. Mungkin kata yang sama adalah kesepakatan kelas. Ya. Kesepakatan kelas itu gimana nih? Saya sendiri mungkin belum pernah alami hal itu. Anak-anak masih kasih aja sama saya. Jadi anak-anak itu mungkin tidak pernah pegang HP kalau saya kerja, nggak tahu apa. Jadi mereka fokus kerja. Beda guru, beda manajemen, tapi satu kata yang sama. Silakan Ibu Bapak buat kesepakatan dengan anak-anak. Anak-anak boleh pegang HP kan? Kalau boleh, berapa tuh? Ya. Kalau nggak boleh, kasih tahu alasannya. Ini HP bisa waktu kadang bisa mengacaukan konsentrasi belajar. Nah, jadi gitu ya. Saya sarankan sih buat kesepakatan kelas tuh Bapak. Tapi konsekuensinya, saya tuh punya kesepakatan kelas dengan 10 PKM. Kalau saya datangin kelas 10 menit, berarti saya nggak ngajar tuh. Saya jadi nemenin anak-anak di kelas, saya bercerita. Jadi kalau kelas 10 PKM itu saya harus ribut tuh. Pas mau datang, langsung masuk. Ada naik handphone. Yang kesepakatan kelasnya itu 10 menit saya tolak, mereka nggak belajar materi. Jadi bercerita. Jadi kesepakatan kelas itu komitmennya bukan siswa ke guru, tapi
jadi harus konsisten. Demi sini kan